Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Asia telah melahirkan banyak raksasa industri otomotif dunia. Tapi di antara puluhan merek yang kini mendominasi jalanan global, hanya sebagian kecil yang benar-benar membawa nama asli pendirinya. Sebuah penghormatan terhadap visi dan keberanian mereka. Dalam video ini, saya akan menelusuri sejarah merek-merek kendaraan Asia yang diambil langsung dari nama pendirinya. Saya akan mengajak historian menyelami, bukan hanya asal mula merek itu, tapi juga kisah hidup tokoh-tokoh di baliknya, yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Mau tahu lebih lanjut, merek apa saja yang membawa nama asli pendirinya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Nama Kawasaki bukan hanya dikenal dalam industri sepeda motor, tapi juga dalam dunia maritim dan dirgantara. Perusahaan ini awalnya adalah galangan kapal, didirikan oleh Sozo Kawasaki pada tahun 1878. Sozo adalah pengusaha Jepang yang berpikiran maju di masa restorasi Meiji. Dia melihat pentingnya teknologi transportasi bagi kemajuan Jepang. Setelah sukses di industri perkapalan, perusahaan ini mulai menjajal bidang transportasi darat dan udara. Baru pada tahun 1949, Kawasaki Motorcycle Division resmi dibentuk, dan nama Kawasaki pun memasuki jalan raya. Meski sepeda motornya baru muncul setelah kematian sang pendiri, nama itu tetap digunakan sebagai bentuk penghormatan. Kini Kawasaki identik dengan motorsport dan mesin bertenaga tinggi, sebuah warisan dari semangat industri Sozo Kawasaki. Sebelum dikenal sebagai produsen motor dan mobil, Yamaha sebenarnya adalah perusahaan alat musik. Pendiri perusahaan ini adalah Torakusu Yamaha, seorang ahli jam dan instrumen musik yang mendirikan Nippon Gaki Co. Ltd. tahun 1887. Nama perusahaan kemudian menjadi Yamaha Corporation sebagai bentuk penghormatan terhadap pendirinya. Setelah Perang Dunia II, divisi motor Yamaha lahir tahun 1955 dengan peluncuran motor pertamanya YA1. Yang segera memenangkan berbagai kejuaraan balap. Walaupun Torakusu sudah wafat, sebelum divisi kendaraan bermotor didirikan, warisan namanya tetap digunakan sebagai merek utama, baik di dunia musik maupun otomotif. Nama Yamaha menjadi simbol performa tinggi dan presisi, dari panggung konser hingga jalanan. Michio Suzuki lahir tahun 1887 di sebuah desa nelayan di Jepang. Dia memulai usahanya dari nol dengan memproduksi alat tenun untuk industri tekstil. Tahun 1909 dia mendirikan Suzuki Loom Works. Namun setelah Perang Dunia II, kebutuhan terhadap kendaraan murah meningkat drastis. Suzuki melihat peluang ini. Dia mulai membuat sepeda motor kecil dan pada awal tahun 1950-an mulai memproduksi mobil mini. Nama perusahaan tetap menggunakan nama keluarga pendirinya, Suzuki, yang dengan cepat melejit berkat efisiensi dan keandalan produknya. Model seperti Suzuki Alto dan Suzuki Jimny membuktikan kemampuannya bersaing dalam pasar global. Suzuki menjadi simbol mobil kecil yang tangguh, dan nama Michio Suzuki tetap hidup dalam setiap logo S yang menempel di mobil-mobil itu. Walau tidak langsung terlihat,
Nama Mazda sebenarnya merupakan penghormatan terhadap pendirinya, Jujiro Matsuda. Dia mendirikan perusahaan bernama Toyo Kokogyo di Hiroshima pada tahun 1920, yang awalnya memproduksi mesin perkakas. Tahun 1931, Matsuda meluncurkan kendaraan pertamanya, 3 roda bermesin yang diberi nama Mazda Go. Nama Mazda berasal dari nama Matsuda sendiri, dan juga diambil dari Ahura Mazda, dewa kebijaksanaan dalam kepercayaan Zoroaster, yang mencerminkan semangat pencerahan dan kemajuan. Mazda dikenal sebagai perusahaan yang berani keluar jalur umum, misalnya dengan penggunaan mesin rotari yang unik. Semangat inovasi Jujiro Matsuda tetap menjadi fondasi perusahaan sampai sekarang. Banyak orang menyangka bahwa nama Toyota berasal dari sebuah konsep desain. Tapi sebenarnya nama ini berasal dari Kiichiro Toyoda, putra dari penemu terkenal Sakichi Toyoda. Kiichiro Toyoda awalnya bekerja di perusahaan ayahnya yang membuat mesin tenun otomatis. Tapi dia melihat masa depan ada di otomotif. Pada tahun 1933, dia membentuk divisi otomotif dalam Toyota Automatic Loom Works dan memproduksi mobil pertamanya pada tahun 1935. Untuk memberi citra modern dan netral secara komersial, nama Toyota diubah menjadi Toyota karena terdengar lebih ringan dan terdiri dari 8 goresan dalam huruf katakana, angka keberuntungan dalam budaya Jepang. Meski begitu, nama keluarga Toyoda tetap menjadi fondasi spiritual perusahaan ini. Toyota berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, dan sekarang menjadi produsen mobil terbesar di dunia yang dikenal melalui model legendaris seperti Corolla, Land Cruiser, dan Prius. Nama Honda yang kini dikenal di seluruh dunia berasal dari Soichiro Honda, seorang mekanik autodidak yang lahir di prefektur Shizuoka pada tahun 1906. Semangatnya pada mesin sudah terlihat sejak kecil, ketika dia membantu ayahnya memperbaiki sepeda. Setelah bekerja di bengkel dan membuat ring piston untuk Toyota, Honda kehilangan semua usahanya karena perang. Namun dia tidak menyerah. Tahun 1948, dia mendirikan Honda Motor Co. Ltd. Dimulai dengan produksi sepeda motor kecil yang hemat bahan bakar. Keuletannya membuat Honda menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia dalam waktu singkat. Kemudian dia melangkah ke industri mobil dan langsung mendapat sambutan besar, khususnya di Amerika Serikat. Mobil pertamanya, Honda T360, diluncurkan tahun 1963, diikuti Civic yang meledak secara global. Nama Honda tidak hanya menjadi simbol kualitas Jepang, tapi juga perwujudan karakter sang pendiri, praktis, inovatif, dan penuh mimpi. Dari Sozo Kawasaki hingga Soichiro Honda, merek-merek otomotif Asia yang membawa nama pendirinya adalah cermin semangat, kerja keras, dan impian besar mereka. Mereka bukan hanya membangun mobil, tapi juga membangun identitas dan reputasi negaranya di kancah dunia. Dan setiap kali kita melihat nama Honda, Toyota, atau Suzuki di jalanan, kita sesungguhnya sedang menyaksikan sejarah yang terus melaju ke masa depan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.